Tugas pelayanan pendeta. Yang pertama, memelihara harta yang kau terima dari Tuhan Yesus, seperti gembala memelihara yang dipercayakan kepadanya agar jangan tersesat. Kelak, kamu akan mempertanggungjawabkan mereka yang kamu gembalakan kepada Tuhan Yesus. Kamu harus menjadi teladan bagi mereka yang dipercayakan kepadamu. Karena itu, beritakanlah dengan jelas kepada mereka firman Tuhan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ambillah dari firman itu pengajaran, nasihat, teguran, penghiburan, dan peringatan kesalahan sesuai dengan keadaan yang kamu hadapi. Karena demikianlah dilakukan para rasul, sebagaimana Rasul Petrus berkata, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam Yesus Kristus oleh segalanya itu. Lawanlah dan taklukkanlah segala perkataan yang bertentangan dengan firman Allah. Dengan lemah lembut, tegurlah orang yang melawan, agar Allah memperbaharui hati mereka dan mengenal kebenaran. Karena itu, peliharalah dirimu dan persekutuan jemaat, kemanapun saudara ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah ditebus dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus memberitakan Yesus Kristus yang diutus Allah untuk memperbaharui persekutuan manusia dengan Allah. Karena dialah jalan kepada kehidupan, jalan kepada pertobatan, dan jalan untuk manusia diperdamaikan dengan Allah. Berita perdamaian itulah yang saudara beritakan kepada jemaat yang dipercayakan kepada saudara, karena saudara telah ditahbiskan untuk itu. Maka saudara adalah utusan Kristus untuk membujuk dan mengatakan kepada manusia, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang kedua, sama seperti kesungguhanmu menasihati orang-orang yang mau hidup dalam kerendahan kepada Allah, demikianlah juga kesungguhanmu menegur mereka yang tidak mau datang kepada kehidupan, supaya tidak seorang pun menjadi sesat karena tidak ada nasihat, sehingga mereka tidak dituntut kepadamu. Ingatlah selalu firman yang berbunyi demikian, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang yang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari kejahatannya, tetapi dia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang ketiga, tidak hanya tugas pelayanan yang diuraikan tadi yang diserahkan kepada pendeta. Sebab ketika Tuhan Yesus Kristus hendak meninggalkan dunia ini, Dia menetapkan 2 sakramen. Yang pertama adalah perjamuan kudus, sedang yang satu lagi adalah baptisan kudus yang telah dipesankan pada saat Dia hendak naik ke surga. Karena itu saudara harus memelihara kedua pekerjaan kudus itu dan melaksanakannya sebagai pelayanan-pelayanan di dalam rumah Allah. Teliti dan amatilah para anggota jemaat, agar hanya mereka yang patut, mereka yang mengenal dosa-dosanya, mereka yang menyesali perbuatan-perbuatannya dan mau bertobat, merekalah yang layak mengikuti perjamuan kudus.
Tegurlah dan laranglah orang jahat yang cinta dosa, agar tidak mendekati yang kudus itu. Ingatlah, Tuhan Yesus telah menyerahkan kunci kerajaan surga kepada gereja, agar mereka yang tidak mau merubah hati dan bertobat dikucilkan. Sebagaimana dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dan lagi Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yang keempat, selain daripada itu, tekunlah mendidik dan memelihara anak-anak seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Dia berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Karena itu, ajarkanlah dan nasihatkanlah firman Allah kepada anak-anak, agar mereka tekun beribadah kepada Allah dan mengasihi sesamanya. Cegahlah segala penyesatan kepada anak-anak, karena saudara adalah gembala, seperti yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang kelima, jaga dan peliharalah seluruh anggota jemaat, para janda, kaum bapa, dan kaum ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, seperti diperbuat Rasul Paulus. Kepada jemaat Efesus dia berkata, "Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Doakanlah semua orang yang diserahkan kepadamu, agar Tuhan Yesus menjaga dan memberkati mereka dalam Roh Kudus." Yang keenam, selanjutnya milikilah cara hidup yang baik agar menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang digembalakan. Teladan dalam perkataan, cara hidup, iman, dan kasih. Ingatlah yang dikatakan firman Allah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tompangan, cakap mengajar orang, bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah, tidak serakah, melainkan suka akan yang baik, pendamai, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang ketujuh, demikianlah segala perbuatanmu harus saudara lakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan di Huria Kristen Indonesia dan yang ditetapkan oleh Sinode. Hendaklah saudara sepakat dengan sesama pendeta di dalam kepatuhan kepada Allah. Janganlah berpikir sendiri-sendiri dan berselisih paham, serta saling memfitnah, agar saudara memperoleh seperti apa yang didoakan Tuhan Yesus kepada Bapanya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.